Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jainul Hasan dengan NIM 04791894 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Saya diberi tugas membuat sebuah website sederhana untuk pemesanan dan pengiriman bahan ajar menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi di website ini terdiri beberapa halaman utama seperti login, dashboard, stok bahan ajar, dan tracking pengiriman. Jadi untuk strukturnya itu saya akan coba buka dulu Visual Code. Jadi di sini ada indeks. Indeks ini sebenarnya harusnya saya menulisnya login tapi sudah keburu saya tulis indeks, jadi nggak apa lah ya Pak, mohon maaf. Jadi di halaman indeks ini berisi form login, password, tombol login, setelah lupa password dan daftar. Dan ada juga untuk halaman dashboard ini berisi fungsi menampilkan bahan ajar, menambah, dan ada juga fitur tambahan dari saya yaitu menghapus dan melihat rekap pengiriman. Untuk halaman stok di sini saya digunakan untuk menampilkan daftar stok bahan ajar beserta cover buku. Untuk halaman tracking di sini saya berfungsi untuk melacak semua pengiriman berdasarkan nomor resi atau ID pesanan. Saya juga tadi ada beberapa menambahkan fitur baru seperti nanti bisa menghapus, mengecek, menambah gambar, dan semuanya terintegrasi. Oke, untuk style CSS sini saya menggunakan apa warna simple dan tampilan simple saja. Jadi ada warna biru melambangkan UT ya, kayak seperti itulah. Biru dan putih jadi mirip logo UT lah, jadi kayak benar-benar UT banget gitu. Dan untuk interaksi JavaScript DOM, jadi JavaScript DOM digunakan untuk membuat website ini menjadi dinamis dan interaktif. Jadi ada beberapa fungsi yaitu dari login ya. Saya akan coba login dulu. Nah, ini untuk tampilan depannya. Untuk tampilan depan saat login ini, jadi saat pengguna menekan tombol login, JavaScript akan mengecek email dan password yang dimasukkan. Jika benar, akan diarahkan ke halaman dashboard HTML. Jika salah, maka akan muncul alarm login atau password yang kalian masukkan itu salah. Sebagai contoh, saya akan klik. Nah, harap isi bidang ini. Nah, intinya kayak gitulah. Di sini juga saya menambahkan logo UT. Saya ambil dari apa? Dari laporan logonya. Dan untuk lupa password itu belum bisa. Jadi kayak ini harus menghubungi admin ya, karena admin yang bisa. Dan untuk daftar saya menambahkan fitur masih dalam pengembangan karena website ini hanya untuk tugas dan masih belum jauh dan masih dalam pengembangan. Oke, sekarang saya akan coba masukkan email di sini. Untuk email itu nama saya sendiri. Untuk passwordnya seperti ini. Untuk passwordnya 123. Jika Bapak ingin mencoba masuk atau login dan mencoba website saya, untuk namanya itu akmalwt.com dan untuk passwordnya 123, lalu klik login. Di sini ada beberapa menu, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi, informasi stok bahan ajar, dan ada tombol logout juga. Jadi di dashboard ini pengguna bisa menambah dan mengirimkan bahan ajar. Jadi setiap kali menambah, sistem akan otomatis membuat nomor resi seperti DO001, DO002, dan seterusnya. Jadi setelah ditambah akan muncul notifikasi bahan ajar berhasil ditambah dengan nomor resi sekian sekian sekian. Oke, sebagai contoh saya akan coba praktekkan. Di sini kita akan tambahkan nama bahan ajar sebagai contoh kepemimpinan. Oh iya, saya akan coba contohin dulu. Jika kita klik tambah, tanpa itu dia akan muncul pop-up harap isi bidang ini. Sebagai contoh saya akan coba tulis kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menambahkan buku kepemimpinan. Untuk kriteria bukunya saya tambahkan kode mata kuliah dengan mata kuliah dengan stok 10. Nah, di sini saya bisa menambahkan, jadi ini ada fitur tambahan juga. Di sini saya menambahkan fitur tambahan. Jadi saat kita menambah buku, kita bisa menambahkan cover buku langsung dari PC kita atau laptop kita. Sebagai contoh, saya akan coba pakai gambar kepemimpinan, buku pemimpinan ini dari UT. Kita klik tambah, dia pun akan muncul pop-up menyatakan bahan ajar kepemimpinan berhasil ditambahkan nomor resi DO004. Kita klik OK, dan dia pun muncul di sini dengan cover kepemimpinan, buku
kepemimpinan dan kriteria STSI 4205 dengan stok 10 sesuai yang kita masukkan tadi. Oke, sebagai contoh di sini pun kita bisa kita tracking aja dulu. Kita coba ke laporan. Di sini bisa apa namanya? Bisa dilihat oleh semuanya. Jadi di monitor ini sudah otomatis terintegrasi dengan informasi bahan ajar. Jadi saat memasukkan buku baru dia akan masuk ke sini. Dan di sini pun ada rekap bahan ajar. Ini pun sama. Jadi untuk stok nama langsung muncul di tabel ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita coba ke informasi stok bahan ajar. Di sini pun sama. Muncul buku maaf, buku kepemimpinan yang sudah tadi kita kita tambahkan. Jadi di sini pun kita bisa nambah stok juga sama. Misalnya nih kepemimpinan kita tambah stok, salah. Stok 1 ya. Otomatis dia akan jadi 11 nih. Nah, seperti itu. Kita kembali di sini pun sama 11. Oke. Oke, sebagai contoh saya di sini pun bisa kita hapus ya tanpa harus mengulang-ulang lah. Kita coba hapus. Kita refresh. Ya sudah terhapus ya tanpa embel-embel apa. Di sini pun sama. Salah. Kita ke informasi stok, di sini pun sama hilang. Jadi seperti itu. Kita coba tambah lagi kriteria seperti ini 205 stok 11, kita pilih file kepemimpinan, buka, tambah. Oke, ini langsung kita coba cek untuk resinya. Copy, oke. Kita coba fitur tracking pengiriman ya. Lalu untuk di tracking pengiriman kalian bisa coba masukkan sesuai nomor tadi DO005. Jadi untuk di track ini, jadi pengguna dapat memasukkan nomor resi. Website akan mencari data dari local storage dan menampilkan detail pengiriman secara otomatis. Jika resi tidak ditemukan, maka akan muncul bacaan tidak ditemukan. Sebagai contoh, saya akan coba misalkan DO009 karena ini belum ada. Saya klik cari, maka otomatis nomor DO atau resi tidak ditemukan. Dia akan muncul pop-up seperti itu. Sebagai contoh, tadi kan ada nih DO005, dia sudah kita kirim ya bahan ajarnya dengan nomor resi DO005. Saya akan coba klik cari dan dia pun akan muncul status pengiriman, nama bahan ajar, kepemimpinan, status saat ini sedang diproses dan masih dalam status 30% ya. Tanggal kirim itu 2025 bulan 10 tanggal 23, karena ini nggak tahu lah ya untuk nomor sini ini, dan statusnya di sini masih sedang diproses. Dan di sini pun kita bisa ubah menjadi dikirim. Sebagai contoh kita coba update status. Oke. Dari sini langsung ada muncul pop-up status berhasil diperbarui. Kita coba klik cari, otomatis di sini untuk statusnya 70%. Kita coba ubah lagi menjadi selesai, kita update status. Oke. Kita cari, otomatis 100% berhasil. Dan di sini pun kita bisa menghapus. Saya kan ini udah selesai kan untuk pengirimannya, seharusnya udah selesai, dan kita pun bisa hapus untuk si resi ini. Kita klik hapus data pengiriman, di sini muncul pop up menghapus, kita klik oke. Otomatis di sini muncul tulisan data pengiriman telah selesai dihapus. Kita coba klik cari, otomatis di sini tidak bisa menampilkan. Kita coba cari DO004. Nah, di sini kan ini tadi masih bekas tadi ya. Ini sedang diproses, kita klik selesai, kita pun bisa hapus data pengiriman si DO004 ini. Otomatis dia langsung hilang. Jadi seperti itu untuk fitur yang saya tambahkan. Jadi beberapa fitur. Jadi ada nomor resi otomatis untuk setiap bahan ajar, notifikasi pop-up sukses atau gagal, desain responsif yang tetap rapi di layar kecil, integrasi antar halaman menggunakan local storage agar tetap datanya tersimpan saat kita refresh atau kita logout, dan ada fitur hapus dan update resi juga. Jadi untuk itulah fitur yang saya tambahkan sedikit.
dan tampilan simple seperti ini. Oke, kita coba ke informasi bahan ajar. Di sini ada 5 buku ya. Jadi sekarang saya akan coba tampilkan modularitas. Saya akan coba tampilkan modularitas dan struktur file. Jadi ya tadi mana ya? Oke, ini dia. Jadi ini dia apa namanya, modularitas struktur file saya. Jadi di sini ada tadi gagal ini. Jadi saya buat baru ini. Oke. Jadi cukup sekian videonya dari saya. Demikian penjelasan saya mengenai website dan pengiriman bahan ajar. Jadi website ini menunjukkan bagaimana saya mengimplementasikan HTML, CSS, JavaScript DOM ya, dan untuk membuat sistem sederhana yang interaktif. Jadi terima kasih Bapak dosen sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya mengerjakannya malam hari karena ini baru beres di malam hari. Dan mungkin saya akan mengumpulkan tugas ini di siang atau pagi hari. Oh ya, untuk yang terakhir, di sini ada fitur tambahan sesuai dengan instruksi Bapak dosen. Jadi selamat malam, jangan lupa istirahat. Jadi saat dia nanti di jam-jam tertentu, dia akan berubah, misalnya selamat pagi, selamat sore, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari ini PDF. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.